Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi teks eksposisi dari pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP kelas 8 dengan kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca, dan indikator 3.5.1 menemukan informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan bersifat ilmiah atau non-fiksi. Teks eksposisi ini berupa pendapat atau tesis yang dikuatkan dengan argumen-argumen yang logis dan fakta untuk memperkuat sebuah pendapat. Sumber karangan ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Secara umum pula, tujuan dari teks eksposisi ialah memberikan informasi kepada para pembaca. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama, memakai bahasa baku. Mengingat teks eksposisi ini ialah teks yang bersifat ilmiah. Lalu yang kedua, penyampaian teks lugas. Yang ketiga, berisi informasi tentang pengetahuan. Yang keempat, tulisan tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis ke dalam kalimat. Yang kelima, bersifat objektif, netral, dan non-fiksi. Yang keenam, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Dan yang terakhir, fakta dalam kalimat dipakai sebagai kontribusi atau alat konkretasi. Materi selanjutnya ialah struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama ialah pernyataan pendapat atau tesis, biasanya berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis teks. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi biasanya berisi tentang argumen-argumen atau alasan yang mendukung pernyataan penulis. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran pernyataan atau tesis tersebut. Materi yang terakhir ialah pola pengembangan teks eksposisi. Pola yang pertama ialah umum khusus. Pola ini bisa disebut dengan paragraf deduktif sebab ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf dan diperinci oleh beberapa kalimat penjelas. Yang kedua ada khusus umum. Pada pola ini bisa disebut dengan paragraf induktif. Alasannya, karena di awal paragraf, penulis akan menyampaikan beberapa kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat umum atau ide pokok yang dijadikan kesimpulan. Yang ketiga ada ilustrasi. Pada pola pengembangan ilustrasi, penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf. Kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi ini berupa data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan penulis. Tujuannya adalah untuk membuktikan gagasan yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada perbandingan. Pada pola ini, penulis akan membandingkan gagasan yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Tujuannya ialah untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Baiklah, setelah mendengarkan dan memahami materi teks eksposisi, selanjutnya kalian akan melalui tahap evaluasi untuk mengukur kemampuan sesuai dengan indikator pembelajaran. Adapun ketentuan sebelum mengerjakan soal ialah yang pertama, soal berada dalam layar dan hanya ditayangkan satu kali. Kedua, apabila durasinya terlalu cepat, silahkan untuk memperlambat atau menghentikan sementara pemutaran video. Yang ketiga, jawaban ditulis di buku kerja siswa. Dan yang terakhir, harap mengerjakan dengan jujur.